Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita sekalian pada pagi hari ini senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari kita. Pada kesempatan kali ini saya Farid Ismuryandi, penyuluh perikanan Kabupaten Sidoarjo, akan sedikit menjelaskan tentang detail konstruksi dasar kolam pada budidaya ikan. Pada umumnya ketika kita berusaha di kegiatan budidaya ikan, kita harus memulai kegiatan untuk pertama yaitu untuk membangun wadah atau kolam budidaya ikan. Kolam pada budidaya ikan pada dasarnya harus mampu menampung semua dari potensi air sebagai media pada budidaya ikan. Untuk itu, yang paling penting adalah konstruksi dasar. Nah, kenapa penting? Konstruksi dasar menentukan dengan adanya kemudahan dalam pembuangan air, pembuangan kotoran, dan kemudahan dalam melakukan sirkulasi air. Untuk itu pada kesempatan kali ini saya sedikit menjelaskan tentang dasar konstruksi kolam. Dasar kolam untuk budidaya ikan seyogyanya dibuat miring ke arah pembuangan air. Kemiringan dasar kolam berkisar antara 1-2%, yang artinya dalam setiap 100 meter panjang dasar kolam ada perbedaan tinggi sepanjang 1-2 meter. Cara pengukuran yang mudah untuk mengetahui kemiringan dasar kolam adalah dengan menggunakan selang air yang kecil. Pada masing-masing ujung pintu pemasukan dan pintu pengeluaran air ditempatkan sebatang kayu atau bambu yang sudah diberi ukuran. Kemudian yang paling bagus biasanya sih dengan menggunakan meteran. Kemudian selang kecil yang tadi sudah berisi air direntangkan dan ditempatkan pada bambu, kayu atau pada meteran. Perbedaan tinggi air pada ujung-ujung selang itu menunjukkan perbedaan tinggi tanah atau kemiringan dasar kolam. Saluran di dalam kolam budidaya ada dua macam, yaitu saluran keliling atau caren dan saluran tengah atau kemalir. Saluran di dalam kolam ini dibuat miring ke arah pintu pengeluaran air. Hal ini untuk memudahkan di dalam pengeringan kolam dan pemanenan ikan. Kolam yang baik harus memiliki pintu pemasukan air dan pintu pengeluaran air secara terpisah. Letak pintu pemasukan dan pengeluaran air sebaiknya berada di tengah-tengah sisi kolam terpendek agar air di dalam kolam dapat berganti secara seluruhnya. Pada kolam tanah, pintu pemasukan dan pengeluaran air dibuat dari bambu atau pipa paralon. Bentuk pintu pemasukan diletakkan sejajar dengan permukaan tanggul, sedangkan pintu pengeluaran dapat dibuat dua model, yaitu pertama dengan pintu pemasukan dengan ketinggian sesuai dengan tinggi air kolam, dan kedua dibuat dengan model huruf L. Dan yang terakhir, biasanya konstruksi kolam itu dibuat untuk memudahkan kita menyipon atau membuang kotoran secara periodik, sehingga memudahkan para pembudidaya ikan untuk mengendalikan penyakit yang akan menyerang ikan sebagai media atau air untuk terserapnya penyakit pada ikan. Demikianlah materi yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.